Hari ini kita lanjut untuk perkuliahan kita di Digital Entrepreneurship. Hari ini kita akan fokus terkait dengan customer discovery. Dalam hal ini adalah ideation. Jadi ketika kalian udah punya ide kemarin, udah mau ngebuat prototipenya gitu ya. Nah, ngevalidasi ke market itu seperti apa gitu ya. Jadi ketika marketnya kita mau sasar, kita harus pastiin dulu apakah benar-benar masalahnya itu ada di sana atau enggak gitu. Jadi itu bisa lebih lanjut, lebih didalami dengan adanya customer discovery. Nah, kunci utama dari customer discovery itu adalah, kalau nonton SpongeBob ya, ini dia sering sebut imajinasi. Jadi kita base-nya masih dalam imajinasi kita, base-nya itu masih dalam asumsinya kita, semuanya masih dalam bentuk asumsi. Jadi inilah tugasnya teman-teman. Nanti adalah ngevalidasi. Ada beberapa tools yang nantinya akan saya minta ke kelompok kalian masing-masing untuk lengkapin ya. Jadi saya akan upload beberapa tasnya ke dalam, beberapa tugasnya ke dalam, kemudian tolong diisi. Nah, ketika kita mau membangun pabrik software, maka kita harus mulainya dari ide kita sendiri. Namun ketika kita start by our idea, hal yang paling utama adalah ngevalidasi bahwa ide kita itu benar-benar valid, dibutuhin pasar atau tidak sama sekali. Dan ada beberapa langkah atau step untuk ngevalidasinya. Nanti hal yang paling utama sih biasanya orang lakuin dengan wawancara, ya, wawancara, survei. Nah, dimasukin atau dikembangin ke dalam beberapa tools. Salah satunya tools yang dipakai adalah Javelin Board. Nanti kalian bisa lihat ya contoh yang teman-teman yang menjalankan startup, kemudian mereka ngebuatnya didokumentasikan ke dalam Javelin. Nah, nantinya saya minta teman-teman juga sebisa mungkin ngebuat datanya ke dalam Javelin Board. Gitu. Kemudian nanti ngebuat satu data yang sifatnya disebut dengan customer persona. Gitu. Jadi akan ada satu customer persona di mana kalian akan bisa menghitung atau menjalankan datanya. Di akhir sesi pun juga mungkin sebentar saya akan ajari bagaimana sih kita menghitung besaran datanya kita gitu ya. Jadi kita akan menghitung sum dan SOM. Jadi menghitung data alurnya kita berapa besar kira-kira kalau kita mau launching, kita punya produk ya, targetnya itu kira-kira berapa banyak, itu akan dihitung dalam market size. Nah, imajinasi ya, kalau tadi digambarkan imajinasi, sama halnya ketika ruang guru ya, CEO-nya ruang guru berpikir saya mau nyiptain gitu tempat bimbel yang di dalamnya orang bisa belajar secara langsung, tidak perlu lagi harus datang ke lokasi untuk private atau les. Jadi ruang guru itu hadir dari bimbingan belajar ditambah dengan creative solution. Gitu ya. Imajinasinya si ruang guru berpikir, saya dari bimbel nambahinnya adalah bumbunya creative solution. Nah, makanya jualannya ruang guru itu selalu tuh dibandingin dengan bimbel ya. Kalau kalian perhatikan di TV, ruang guru itu langsung bandingkan dirinya dengan bimbingan belajar yang harganya mahal, kemudian mereka harus datang ke lokasi, ya mereka memang head to head dengan bimbingan belajar. Nah, imajinasinya dari si ruang guru adalah bimbingan belajar ditambah dengan creative solution. Maka lahirlah si ruang guru. Sama dengan Gojek ya. Jadi di awal-awal Gojek pun sama, mereka berpikir ojek kan selama ini ada di pangkalan. Mereka berpikir bagaimana sih mendatangkan ojek itu sendiri. Walaupun di belakangnya itu masih MPV sekali ya, MPV banget di belakangnya. Artinya mereka melakukan pemesanan ojek melalui aplikasi, tapi padahal di belakang ada admin yang akan menelpon tukang ojeknya, bilang, Pak, ada orang yang mau dijemput di jalan ini. Nah, ini hampir mirip di awal-awal dulu kalau kita ingat zamannya taksi ya. Taksi kan kita memesan melalui handphone atau di telepon 0411 bla 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 belakangnya, kemudian diangkat sama adminnya, kemudian adminnya akan meneruskan ke ke armada taksinya untuk dijemput orangnya, kayak gitu ya. Jadi polanya Gojek itu sama, tapi diimplementasikan ke ojek, kemudian mereka tambahkan creative solution di dalam, di mana orang bisa melakukan pemesanan.
Bukalapak pun sama ya. Bukalapak pun sama. Mereka berpikir dari pasar. Jadi bisa nggak ya saya angkat apa namanya pasar itu ke dalam digitalisasi. Jadi orang yang tadinya jualan di pasar sekarang jualan lewat online. Nah, itulah si Bukalapak di pasar yang dicampur dengan creative solution. Nah, pertanyaannya adalah ke adik-adik sekalian, apakah startup yang kalian mau bikin gitu ya, mungkin sudah ada pola konvensionalnya, sisanya adalah kalian menambahkan creative solution di dalam supaya tidak terlalu repot ketika kita mau ngevalidasi pasar. Misalkan ya, kecuali kita baru mau membuka pasar, itu suatu hal yang berbeda itu ya. Jadi ibaratnya eh, nggak ada sama sekali pola produk itu kita yang gebrak. Nah itu pekerjaan yang saya bilang 2 kali lipat lebih berat sebenarnya ketika kita mau membuka pasar. Tapi di awal jika teman-teman udah punya satu model konvensional kemudian ditambahkan dengan creative solution, itu sangat gampang untuk memvalidasinya. Karena kita bisa bandingin head to head dengan model konvensional yang ada, ataukah konvensional yang itu yang akan kita bantu atau mereka join dengan apa namanya startup yang akan kita buat. Untuk di apa namanya di Bukalapak itu mereka Bukalapak, Ruang Guru ya, Gojek itu nggak langsung secanggih ini ya. Yang bisa diingat nggak langsung secanggih ini, mereka mulainya dari awal, mereka mulainya dari model yang konvensional sampai pada akhirnya high tech seperti ini. Dan kita bisa lihat sampai hari ini pun Gojek pun itu sudah merger malah dengan Tokopedia ya, lahir namanya GoTo. Ya. Lahir namanya GoTo, mereka punya ambisi supaya barang-barang untuk IPO. Nah, untuk di customer edition adalah adik-adik itu fokusnya ngevalidasi asumsi. Jadi sudah punya idenya, bisnisnya tentang apa. Jadi adik-adik kalau masih mau berubah bisnisnya boleh, tapi di tahapan step ini harus sudah punya final apa namanya final startup yang kalian mau validasi, biar nggak terlalu banyak waktu yang kalian buang. Nah, sama seperti kalau kita nyusun skripsi ya, kalau kalian baca di bab 1, bab 2, biasanya kalau skripsi itu kan masih berdasarkan hipotesis ya atau asumsi. Nanti mereka akan uji apakah asumsinya itu benar atau tidak. Nah, gitu pun produk masih berupa hipotesis yang perlu kita validasi. Jadi, hipotesis yang berubah menjadi asumsi. Nah, hipotesis kan bisa jadi ada statement kayak gini ya. Ada statement kayak gini. Jadi customer segment C itu dia lakuin job J, hadapi problem P. Nah, asumsi itu terbagi 3. Kita bisa asumsikan dia dalam bentuk tindakan, perasaan atau mentality sama behavior. Jadi asumsi berdasarkan tindakan atau action, asumsi atau dari pikiran, perasaan atau mentality, asumsi atau perilaku dari behavior. Ketika kita tahu customer jobnya apa, kita bisa tahu juga kira-kira apa sih yang jadi problemnya mereka yang bisa kita kasih solve. Nah, sebelum kita menginterview users, kalau untuk ngevalidasi, biasanya sih kita bikin namanya satu customer persona ya. Nah, jadi ada namanya customer persona. Oke. Customer persona. Customer persona itu misalkan contoh seperti ini ya, saya mau ngebuat satu aplikasi untuk batasin aktivitasnya anak-anak ketika menggunakan smartphone. Gitu. Nah, yang saya mencari itu bukan anak-anaknya, tapi siapa sih yang punya kekhawatiran anaknya itu bisa akses konten yang negatif, ya udah berarti orang tuanya. Saya akan cari orang tuanya, kemudian saya akan cari demografinya, kemudian apa sih pain point-nya atau kegelisahannya mereka apa gitu. Kebutuhan needs dan goals-nya mereka apa, saya akan wawancarai. Dari sini saya akan buat gitu, solusinya apa yang akan lahir, terus selama ini ketika mereka punya masalah, apa sih yang mereka lakukan, nah, current solution ya. Kemudian apa benefit yang bisa kita kerjakan gitu, dan di dalam aplikasi kita itu ada fitur apa, value-nya apa, itu nanti bisa dikerjakan berdasarkan current solution ya, yang nanti akan lahir potential solution sama benefit. Nah, ini disebut dengan customer persona ya. Nah, pendekatan untuk menentukan asumsi itu sangat banyak ya. Ini saya ambil case contohnya Kakatu yang jadi aplikasi parenting yang pengawasan untuk anak-anak. Kalau Google sekarang juga udah ada ya.
saya lupa nama aplikasinya apa. Jadi aplikasi yang ditanam ke aplikasi Androidnya anak-anak. Nanti si orang tua install, nanti di HP-nya itu akan dibatasi. Nah, untuk aplikasi macam Kakatu atau parental controlling, customer segment siapa sih orang yang bakal butuh ini? Nah, saya punya asumsi orang tua yang punya anak, ya, anak yang umurnya 7 sampai 15 tahun. Jadi, kenapa 7 sampai 15 tahun? Karena anak-anak ini yang akan paling sering mengakses konten gitu. Paling sering mengakses konten, yang paling aktif mengakses konten. Kemudian jobnya apa ya? Mereka pinjamin gadgetnya mereka ke anak-anak untuk main gitu ya. Belajar. Painnya apa? Mereka khawatir ya kalau dikasih gadget ke anak, ya anaknya itu nanti salah gunakan gadgetnya. Dia akses konten yang negatif ya, yang nggak diharapkan orang tua, kebablasan mereka main game dan lain-lain. Nah, mereka kita kelompokkan masuk di dalam customer persona. Nah, dari sini bisa nanti kita petain lagi ya, apa yang jadi actionnya, mentalitinya, behaviornya dari kasusnya. Tipsnya adalah kalau kalian nanti turun ke lapangan untuk validasi adalah kalian mulai dari kondisi umum ya. Di kondisi umum model prasyaratnya berlakunya hipotesis. Ya. Jadi bergerak dari kondisi yang umum sampai dia spesifik. Jadi ya, kalian bisa wawancarai, kalian bisa tanya mulai dari hipotesis yang umum sampai yang spesifik. Dari urutan kejadian itu kayak gini bisa dikasih ya. Jadi biasa orang tua kan ngasih gadget ke anaknya atau dari sisi action. Dari sisi mental ya orang tuanya khawatir ya. Dia punya apa namanya, anaknya kan salah gunain gadget. Kenapa bisa seperti itu? Ya behaviornya karena orang tua itu nggak selalu ada di sampingnya anaknya ketika pakai gadget. Dan orang tua itu akan selalu mau cari lihat apa sih histori atau reason yang diakses sama anaknya gitu. Jadi akan kumpulin data terkait. Kemudian dia akan batasin anaknya untuk pakai. Kemudian walaupun orang tua sudah batasin, ternyata si anak itu selalu apa namanya, orang tua itu selalu khawatir bahwa ternyata anaknya itu punya cara lagi untuk kibulin orang tuanya ya. Apa namanya, walaupun nggak dilihat orang tuanya, dia tetap masih bisa akses konten yang negatif misalkan. Nah, untuk klasifikasi asumsi kita ketika kita bangun startup ya, asumsi itu dibagi beberapa hal. Kalau kita lihat asumsi yang paling gede, namanya asumsi yang apa namanya, tidak beresiko gitu. Jadi kalau asumsinya dia tidak terbukti, ya dia tidak gagalin produk ya, karena asumsi yang kita sudah tahu dari sisi datanya. Kemudian ada asumsi yang beresiko. Gitu ya. Asumsi beresiko itu apa? Asumsi yang kalau dia valid, gitu ya, apa namanya, dia valid, dia bisa jadi gagalin produk. Gitu. Dan kita apa namanya, kita tidak tahu datanya, makanya perlu divalidasi dengan cepat. Ini yang disebut dengan asumsi beresiko. Misalkan contoh ya, enak Kim, baksonya apa namanya, baksonya Pak Baco gitu, Ibu Maimunah gitu. Itu kan based on asumsi. Ketika kita pergi ke sana yang validasi gitu, ternyata nggak enak, orang nggak akan datang lagi misalkan kayak gitu. Jadi asumsinya base-nya adalah beresiko. Seperti itu ya. Ataukah contoh yang lain ya, kita ngebuat satu aplikasi ya, aplikasi anggaplah ojek, anggaplah ojek. Kita mengevalidasi apakah benar dari ojeknya itu akan ada orang yang bakalan pakai. Kalau saya targetin itu adalah orang-orang menengah ke atas contohnya, atau kalangan atas gitu misalkan yang saya mau target. Nah, asumsinya itu beresiko kalau kita mau spesifik arahinnya ke golongan atas. Kenapa? Ternyata secara valid orang golongan atas ini nggak mau pakai Gojek, dia lebih pilih punya kendaraan pribadi, sudah punya pembantu, sudah punya sopir yang akan antarin mereka, jadi tidak perlu pakai Gojek. Jadi kalau spesifik ketika kita mau bikin aplikasi untuk orang golongan atas, itu sudah pasti gagalin produk. Gitu. Contoh lain, misalkan saya bikin satu produk gitu ya, aplikasi untuk monitoring apa namanya, kelistrikan. Nah, ngapain mau dimonitoring kelistrikan kalau seumpamanya nggak ada izin dari PLN, kita mau caki meterannya, nggak ada izin PLN,
Padahal kita udah capek-capek buat aplikasi monitoringnya, ternyata PLN nggak mau, berarti aplikasi kita itu nggak bakal dipakai. Jadi asumsinya itu berisiko. Jadi itu yang harus cepat divalidasi ya, dan datang itu kan nggak ada. Makanya ketika sebelum launch kita validasi dulu benar masalahnya ada, apa dia nggak tergantung dalam satu institusi atau tidak. Dan saya selalu ingatkan bahwa startup jangan pernah tergantung sama pemerintahan, gitu ya. Startup itu harus bisa mandiri ya. Bisnis itu harus bisa mandiri, kalian harus bisa jalan sendiri tanpa berharap bantuan pemerintah, yang ranahnya ke solve apa masalah yang ada di masyarakat. Kemudian yang ketiga itu namanya asumsi paling berisiko. Jadi kalau kita udah pilih yang mana yang paling asumsi kita ini kayaknya mesti dari validasi lebih dulu supaya kita nggak salah langkah. Nah, itu yang disebut dengan asumsi paling berisiko. Kalian memilih yang mana dari asumsi kalian yang benar-benar paling berisiko. Gitu. Itu yang akan kalian eksekusi atau dipilih di validasi pertama kali. Nah, untuk ideation, kalian jalan memvalidasi ide, kalian harus punya customer persona. Ya. Nah, kalau customer persona itu kalian bisa tuliskan dari name-nya, gendernya, umurnya, background-nya, perusahaannya, goals-nya, sama challenge-nya apa. Itu bisa ditulisin. Ini lebih ke arah customer persona kalian. Ataukah kalau perasaan ya, kalau individu, bagaimana kalau semuanya Kak, saya punya startup yang larinya ke perusahaan B2B gitu. Saya bikin platform untuk perusahaan, bukan ke orang. Itu bisa. Kalau B2B, kalian harus pecahin dulu yang mana poin-poin dari customer personanya itu ada 4 hal ini ya. Jadi ada namanya B2B canvas dalam sisi buyer persona, background-nya mereka apa, fokusnya apa, organisasinya itu bergerak di bidang apa, personal goals bisnisnya apa, terus information searching-nya di mana kalian dapat, buying prosesnya itu kayak gimana, influencer atau stakeholder-nya kayak gimana. Ya kalian deskripsikan customer sekalian itu si perusahaan itu ke dalam B2B canvas. Jadi ada pertanyaan yang di sebelah kanan ya, yang di sini. Ini adalah B2B dari customer persona. Nah, pertanyaan gini, Kak, di mana Kak bisa dapat datanya individu sama B2B? Sangat banyak ya. Pertama, kalau kalian misalkan saya mau bikin startup untuk rental ya, rental. Kemarin ada yang saya lihat properti, ya udah cari saja yang punya properti gitu, atau ngajak satu grup atau riset di satu grup gitu, di perusahaan yang punya properti, itu kan bisa. Kalau individu ya kalian bisa main di sosial media, di Twitter, Instagram. Nah, itu bisa kalian tawarkan. Kalau untuk B2B kalian bisa masuk di perusahaannya atau bisa masuk, kalau sosial media profesional itu biasanya ada di LinkedIn ya. Nah, kalian bisa nge-DM orangnya di LinkedIn. Atau kalian bisa cari di LinkedIn ya. Untuk customer persona yang sifatnya B2C biasanya dipecah demografi, behavior, goal, sama apa sih yang membuat mereka paling bermasalah gitu. Nah, ini yang inti dari customer persona untuk ke customer secara lanjut gitu. Nah, Kak, saya punya banyak customer persona, apakah mesti semuanya yang saya harus kerjakan? Jawabannya tadi adalah kalian pilih satu dulu ya. Pilih dulu segmennya satu dulu. Misalkan ya, saya mau bikin kayak tadi aplikasi Gojek, dalamnya ada pengantaran, di dalamnya ada Goklin ya, tukang bersih-bersih, dalamnya ada beli tiket. Nah, customer segmen itu pasti beda-beda semua. Nah, harusnya milih satu dulu gitu ya. Kalian milih satu dulu, perjelas di sisi relationship sama access-nya kalian dapat dari mana, apakah dari grup ataukah dari teman kalian yang kalian lihat, ataukah dari koneksi yang kalian punya gitu. Terus memilih customer segmen yang tepat itu adalah kalian lihat apakah orangnya ini available untuk melakukan pembelian atau tidak gitu. Itu bisa dimasukkan. Terus ngitung market size, nyari market size. Ini sebentar saya akan ajarkan juga bagaimana sih cara menghitung market size. Nah, jadi ingat, kalau kita punya customer segmen lebih dari satu, pilih dulu satu ya, baru kita validasi yang lainnya. Ya, kita validasi ya, kita kerjakan dulu satu, yang lainnya itu nanti di belakang. Gitu ya. Yang lainnya itu kemudian nantilah di belakang.
Nah, untuk menemukan customer-nya kita banyak cara. Kalian bisa manfaatin forum, bisa pakai blog, sosial media, kalian bisa perkenalan diri kah dalam suatu forum, atau kalian bisa kasih bonus kah, pulsa kah, atau apakah dari orang-orang yang akan mengisi survei kalian, itu bisa juga. Ini ya, finding consumers, customers. Nah, finding untuk enterprise customers atau ibaratnya kalian yang mau ngarahin bisnis kalian itu targetnya ternyata adalah perusahaan atau orang besar, kayak kalian bisa dapat datanya dari mana? Dapatnya dari LinkedIn gitu. Nyari ke beberapa orang yang kalian kenal, introduction mengenai jualan kalian itu kayak apa atau startup kalian tentang apa. Kalian bisa chatting sama mentor yang punya relasi ke custom apa namanya calon spesifik customer sekalian, atau bikin FGD sekalian, itu bisa. Nah, untuk mendokumentasikan pada saat kita mewawancarai, kalian bisa sebenarnya menggunakan Javelin Board. Jadi ketika kita mau ngevalidasi ide kita, gitu ya, tools yang biasa dipakai untuk dokumentasi datanya, orang pakainya adalah Javelin Board. Ya, jadi orang pakainya Javelin Board, orangnya ngisi. Gitu. Nah, kenapa mesti pakai Javelin Board? Biasanya kan kita berpikir ya bahwa ide itu muncul dari hal-hal yang kecil gitu ya, dari masalah kita sehari-hari, empati yang muncul dari lingkungan sekitar kita, ataukah biasanya kita dapat dari permintaan publik. Agar idenya bisa jalan, ya kalian jangan pernah simpan ide kalian ya, jangan pernah simpan ide kalian. Bagusnya kalian ceritakan, diskusi bareng tim kalian. Kalian juga bisa diskusi sama apa namanya beberapa rekan kalian yang punya di segmentasi yang sama gitu, ataukah dari sisi calon customer sekalian gitu yang kalian mau buat gitu, atau solve masalahnya mereka gitu. Kalian diskusi juga dengan orang yang objektif atau kritis, itu bisa bagus banget. Terus kita tanya diri kita, apakah kalian memang betul-betul mau eksekusi ide tersebut. Nah, setelah yakin dengan ide yang kalian mau eksekusi, ya segera kita validasi ya idenya. Kita gunakan apa? Javelin board. Nah, Javelin board itu ada di sebelah kiri ya. Ini bisa dilihat. Ini sebelah kiri. Kemudian ada di sebelah kanan. Dari sebelah kiri dan ada di sebelah kanan. Di sebelah kiri ini kita menuliskan apa namanya? Baris yang sesuai dengan model eksperimen kita. Misalkan di sini kita ngebahas customer ya. Kemudian ada problem, ada solution, risky assumption, dan metode atau persistence kriteria. Jadi customer sini kita akan ngisi nih. Siapa aja customer kita. Masih asumsi ya. Terus dari customer tersebut apa aja sih masalahnya mereka? Gitu ya. Kemudian dari customer tersebut solusi apa yang akan kita kira apa namanya kita bisa kasih gitu ya untuk nge-solve masalahnya mereka. Kemudian dari sana apa asumsi yang paling apa namanya paling benar-benar bersiko. Baru nanti kita angkat pindahin ke customer eksperimen. Intinya di sebelah kiri itu adalah area brainstorming, di sebelah kanan itu adalah area kita untuk eksekusi. Jadi Javelin board ya, kalian bisa googling di internet, sudah ada kok tulisnya itu Javelin board. Tinggal ketik aja Javelin board. Nah, untuk di beberapa eksperimen, biasanya untuk di baris pertama itu kita akan nulisin opsi-opsi customer segmen kita apa aja. Terus nanti kita pilih customer segmennya, pilih problemnya yang dihadapi apa aja, kemudian problemnya kita pilih, solusi yang kita mau kasih. Nanti kita solusi kita kasih dulu ya, apa yang akan kita kasih kalau berdasarkan problem pertama. Kemudian asumsi terkait, kemudian apa asumsi yang paling berisiko. Dari sana kita bisa rumuskan apa MPT yang akan kita cek gitu ya. Apakah melalui interview kah, ataukah dari kriteria eksperimen yang akan kita lakukan untuk kita kerjakan agar asumsi kita itu valid. Dari sini setelah dapat kriteria asumsi valid, kita bisa tentukan bahwa apakah hasil eksperimen ini benar ataukah dia masih salah. Baru yang terakhir itu kita akan dapat insight yang didapat dari eksperimen.
Nah, di Jeffrey board itu ada banyak model. Nah, selamanya kita kerjain hanya satu kali eksperimen. Biasa jadi kita akan kerjakan 1 sampai dengan lebih lah ya dari 5 kali eksperimen. Tergantung kalian mau menggali seberapa dalam customer kalian. Alur eksperimen itu kalian bisa atur ya, modelnya per server. Jadi berulang-ulang. Jadi modelnya kayak gini, misalkan saya ambil satu customer, problemnya dari customer 1, asumsi saya berdasarkan dari customer 1. Setelah itu saya akan eksperimen. Jadi eksperimen pertama adalah saya akan eksekusi apakah benar valid gitu. Eksperimen 1 itu dengan problem pertama. Oke. Dia nggak valid. Oke, kalau begitu saya akan eksekusi dengan problem kedua. Atau saya akan ganti gitu. Customer saya yang kedua saya ganti dengan eksekusi problem pertama. Namun asumsinya akan lahir 2 sama asumsi yang ketiga. Jadi intinya gini. Skemanya kalian harus ingat customer itu ketika kalian mau execute dan kalau dia nggak valid, kalian bisa eksekusi dengan customer yang berbeda atau dengan customer yang sama namun dengan problem yang berbeda. Ingat ya, saya ulangi lagi. Kalian bisa ngevalidasi sesuatu hal, itu kalau dia nggak valid, bisa kalian ganti dengan customer yang berbeda atau dengan customer yang sama namun problem yang berbeda. Nih, jadi ini contoh-contohnya di atas ya. Ini. Nah, ketika semuanya gagal, gitu ya. Semuanya gagal, ya kita bisa pivot gitu. Kalian bisa pivot, kita merubah model skema bisnis, cari customer yang lain kah? Ataukah kalian ubah salah satu elemen hipotesanya kalian ketika kalian melakukan bisnis. Nah, masalah itu kalau kita turunin ya, ada namanya main assumption. Jadi kalau main assumption akan lahir beberapa asumsi-asumsi yang umum yang ada sekarang bisa pecahin. Jadi contoh kayak gini, saya mau bikin satu aplikasi A, nanti akan turun. Tapi bagaimana di kalau kira-kira kayak gini? Bagaimana di kalau kira-kira kayak B? Bagaimana di kalau D kira-kira kayak C? Nah, semua itu masih base assumption, main assumption kalian pecahin, kemudian turunin gitu. Jawab kalau dia jadi risky atau tidak risky. Ya, apakah dia beresiko atau tidak beresiko, kemudian kalian urutkan yang mana prioritas dulu untuk kita kerjakan gitu. Nah, ini contoh kasus yang adik-adik silakan diperhatikan dengan baik layarnya, takutnya nanti nggak dipahami ya. Saya kasih contoh kasus. Ini cara ngevalidasi ide. Jadi ada satu startup namanya adalah Comrades. Jadi Comrades ini adalah aplikasi kesehatan dan layanan kesehatan. Di awal kali sebelum dia muncul di dalam Play Store, Comrades ini dia melakukan validasi gitu, idenya, validasi ide yang mereka eksekusi. Jadi mereka fokus dulu, problem apa? Misalkan gini, mereka ambil satu studi khusus di mana masyarakat itu memberikan stigma stigma negatif kepada pengidap HIV atau AIDS. Ya. Di main assumption-nya masyarakat itu beriin stigma terhadap pengidap HIV AIDS. Nah, mereka punya risky assumption. Mereka berpikir bahwa kalau masyarakat kasih stigma, kayaknya perlu deh saya buatin aplikasi untuk edukasi masyarakat terkait dengan HIV/AIDS. Namun saya akan validasi dulu, apakah benar masyarakat itu benar-benar butuh aplikasi untuk pembelajaran HIV/AIDS. Nah, mereka akan nulisin risky assumption-nya. Pertama, mereka dapat asumsi bahwa masyarakat itu berikan stigma negatif kepada penderita HIV/AIDS karena dia sulit bedakan gitu yang mana mitos sama faktanya HIV/AIDS. Yang kedua, kurang key artikel ataupun bacaan tentang HIV/AIDS kepada masyarakat. Makanya ada asumsinya lahir kayak di atas ya. Yang ketiga, kesulitan key masyarakat dalam diskusi masalah HIV/AIDS. Mereka itu nggak tahu mau nanya kemana, nggak tahu mau diskusi tentang HIV/AIDS itu kemana. Nah, ini adalah risky assumption-nya mereka sebelum meluncurkan aplikasi ini, Comrades. Ini mereka punya main assumption, asumsinya, kemudian dia pikirkan apa risky assumption.
Kemudian mereka ambil satu javelin board, ini ya, ambil javelin board, mereka tempel di dinding, kemudian mereka lakukan eksperimen area. Jadi mereka lakukan eksperimen area, dalamnya ada customers, problem, solution, risk assumption, method, sampai dengan result dan decision learning. Ya. Nah, kita pecah dulu ya, yang ini ya, kita bahas dulu yang ini, yang pertama. Jadi di bagian brainstorming area ke kanan. Di sini akan diisi sama segmen pengguna, siapa saja customernya, apa main asumsinya, apa solusinya, apa risky assumption-nya, resiko assumption berisiko. Kita lihat yang di kanan. Yang di kanan fokus ke eksekusinya. Di sini akan diisi dengan siapa customernya, yang akan kita validasi pertama kali, cari problemnya, solution belum ada ya, nanti akan dikasih solution itu di sini. Kemudian apa resiko yang paling resiko ya, resiko yang paling berisiko lah, asumsi yang berisiko. Kemudian kita tuliskan metode yang akan kita pakai dan kriterianya. Metode yang akan kita pakai apa untuk ngevalidasinya, apakah wawancara kah, apakah survei kah, nah itu nanti dituliskan di sini. Jadi metodenya apa, metodenya. Kemudian kita tetapkan kriteria matriksnya. Jadi misalkan kita ambil dari 10 penanya, saya akan bilang dia valid kalau 6 orang menjawab iya masalah tersebut. Jadi ya, jadi kriterianya misalkan 6/10. Nah, setelah dari kalian wawancara 10 orang, benarkah 6 orang itu punya masalah seperti itu? Kalau benar, berarti dia valid. Gitu ya. Nah, contohnya seperti ini. Jadi kita akan ngambil dari sini, pindahin ke kanan. Kita ambil, pindahin ke kanan, apa problemnya. Dari sini kita ambil lagi, apa resikonya, dan seterusnya. Nah, adik-adik bisa lihat ya, ini setelah mereka turun ke lapangan, mereka akan turun ke lapangan, mereka akan ngisi seperti ini. Ya, bisa dilihat. Jadi eksperimen pertama, eksperimen kedua, eksperimen ketiga, eksperimen keempat. Di pertama, customers itu mereka akan cari ya, karena saya mau ngerilis sebuah aplikasi untuk edukasi kesehatan, salah satunya adalah edukasi kesehatan mengenai HIV/AIDS, gitu ya. Saya akan cari 10 orang, 10 orang untuk bertanya mengenai HIV/AIDS. Jadi bisa lihat ya, customernya sama. Diambil 10 anggota customer mereka dari sisi komunitas Geraha. Kemudian mereka kan validasi problemnya. Jadi problemnya ini ya, masyarakat memberikan stigma yang negatif kepada pengidap HIV/AIDS. Ini problemnya. Solution ini belum ada, ya. Solution ini masih berpikir bahwa mereka, saya mau bikin aplikasi deh, chatbot yang ngasih edukasi learning tentang HIV/AIDS. Tapi sebelum mereka bikin, mereka harus validasi dulu ini, apakah memang masalah itu benar atau tidak. Dari risk assumption, saya akan nulis nih. Dari problem, saya berpikir, oh ini yang paling harus kita eksekusi dulu dari hal yang paling berisiko. Gitu. Yang tadinya kan ada 3 nih ya. Ada bisa diperhatikan ya, ada 3. 3 ini dituliskan di sebelah sini. Jadi ada 1, 2, 3. Oke, ini saya akan pindahin dulu yang ke sebelah. Nah, dia pindahin. Nah, ini dia tulisnya. Sulit membedakan antara mitos dengan fakta HIV/AIDS. Setelah ditentukan, saya akan tentukan metodenya. Bagaimana cara metode validasinya? Saya akan melakukan wawancara. Yang saya wawancarai tadi siapa? Ke 10 orang ini. Dan saya akan sukseskan kriterianya. Paling tidak, ini bisa dilihat ya adik-adik, dilihat dulu dengan baik ini, jangan sampai bingung nanti untuk ngebuat ini ngebuat game board gitu. Ngebuat javelin board. Nah. Jadi saya nentukan bahwa kalau wawancara metodenya, paling tidak saya katakan bahwa ini valid kalau ada 7 orang, minimal 7 orang yang bilang ada masalah memang di mereka untuk membedakan antara mitos dan fakta itu HIV/AIDS. Dan informasi mereka dapat. Jadi mereka kumpulin 10 orang dari komunitas Geraha. Kemudian dari 10 orang itu mereka tanya satu-satu. Mereka wawancarai.
Nah, berarti ada tugas kalian nanti mewawancarai target customer kalian. Nah, dari wawancara ini, ya, ternyata setelah diwawancarai, result decision-nya itu mengatakan 9 orang dari 10 yang ditanyai ternyata memang benar. 9 orang ini sulit dibedakan antara mitos sama faktanya HIV/AIDS, gitu ya. Maka dari sini kita bisa katakan bahwa masalah ini itu valid, bukan lagi sebuah asumsi, gitu ya. Ibaratnya kebenarannya ini sudah benar nih karena sudah divalidasi orang dari 10 orang yang saya tanya benar-benar 9 dari 10 itu benar-benar ada gitu. Dan sudah melewati dari standar yang kita kasih. Standar yang saya kasih itu adalah 7 gitu. Nah, ternyata lebih dari 7 malah 9 orang yang bilang benar. Udah berarti ini benar, valid. Apa hal yang kita pelajari? Pertama, ternyata masyarakat itu seringkali tertipu sama hoax yang seputar HIV/AIDS. Gitu. Ya. Ini jadi pelajaran pertama. Sekarang kita eksperimen kedua lagi ya. Eksperimen kedua. Tetap ambil customer yang sama, tapi saya akan ngecek lagi problemnya sama. Problemnya yang agak main problemnya sama, namun assumption-nya berbeda. Apa assumption yang berbeda yang saya eksekusi? Ya ini. Kurangnya artikel pengetahuan tentang HIV/AIDS. Dan saya akan tulis kriteria 8/10 ya. Jadi saya kan tanya dari 10 tadi itu, kalau ada orang yang bilang 8 orang saja bilang, memang susah Kak cari artikel tentang HIV/AIDS. Ya berarti dia valid. Ternyata setelah diwawancarai, hanya 5 orang gitu ya. 5 orang yang memang benar ngomong, susah Kak memang cari artikel tentang HIV/AIDS. Dan 5-nya memang, gampang sih. Saya bisa dapat di Google, saya Google bisa dapat tentang artikel HIV/AIDS. Nah, risk assumption ini kita bilang dia nggak valid. Kenapa? Dari standar 8/10 yang kita tetapkan, ternyata 5 aja yang ngomong kayak gitu. Ya. Nah, learningnya apa yang kita dapatkan? Apa hal yang kita gali? Ternyata sudah banyak kok artikel sama akun sosial media yang ngebahas tentang HIV/AIDS. Jadi, asumsi yang ini nggak perlu kita execute. Gitu ya. Kita lanjut ke risk assumption yang ketiga. Setelah masyarakat tahu gitu ya artikelnya, tapi mereka dapat artikel gitu memang, tapi nggak tahu bedakan antara mitos atau fakta. Oke, kita bikin deh solusinya. Apa itu solusinya? Kita bikin aplikasi chatbot di mana orang bisa tanya-tanya terkait dengan HIV/AIDS. Jadi botnya itu akan jawab, bukan manusia. Gitu. Dan botnya itu bisa diajak diskusi tentang HIV/AIDS. Gitu. Kalau mau lebih mendalam ya bisa langsung konsultasi dengan dokter. Oke, solusi saya mau bikin itu. Sekarang kita eksekusi dulu, gitu ya. Risk assumption-nya. Saya ambil risk assumption, masyarakat. Saya berpikir ya, masyarakat itu susah kalau mereka mau cari orang yang mau ditemani diskusi tentang HIV/AIDS. Ini ya. Nah, metodenya sama. Saya akan pakai wawancara. Saya akan bikin kriteria paling tidak ada deh 8 orang yang bilang memang susah untuk cari tempat diskusi tentang HIV/AIDS. Ternyata setelah diwawancarai, memang benar ada 8 orang yang ngomong, pas-pas lagi ya, ternyata pasti dengan yang kita set. 8 orang ngomong, mereka benar, nggak tahu mau tanya siapa, nggak tahu mau ngomong sama siapa, nggak tahu mau diskusi sama siapa. Makanya ini kita bilang dia valid. Valid ya, ini valid. Apa pelajaran yang bisa kita dapat? Ternyata masyarakat itu malu gitu ya, atau diskusi atau bingung tanya ke siapa seputar HIV/AIDS. Ini nanti didapatnya dari mana? Pada saat kalian wawancarai, ya kalian tanya, bilang ibu kenapa takut berdiskusi sama orang? Ibu kenapa nggak tahu? Ya mungkin mereka jawab medianya nggak ada. Terus saya agak malu mas untuk nanya-nanya orang tentang HIV/AIDS. Nanti kita dikira lagi orang HIV atau AIDS kayak gitu dia. Nah, hal yang learning yang kita pelajari dapat inilah yang sangat penting adik-adik ya kalau ngebangun startup di bagian learning. Sama di sini nih, asumsi yang sudah kita set itu udah benar atau enggak. Umur kita tidak akan dihabiskan untuk mengerjakan aplikasi yang nggak dibutuhin orang. Sekali lagi ya, saya ulangi, umur kita nggak dihabisin untuk ngerjain aplikasi yang nggak dibutuhin orang. Gitu. Nah, ingat
Risk assumption, kalau kita punya satu ya, bisa lihat ini 7/10, sementara risk assumption yang ketiga 8/10, dari hasil validasi, kalau dia sangat benar, jadi sangat benar artinya jumlah orang yang divalidasi itu benar, berarti kita rubah prioritas. Asumsi yang ketiga ini adalah asumsi yang paling tertinggi. Jadi ceritanya gini ya, ini yang kita tanya, ini tadi 9/10 nih, 8/10 nih, ya. Ternyata ini yang paling besar, berarti risk assumption yang ini itu adalah yang paling beresiko. Gitu. Ini yang mesti divalidasi dulu. Gitu. Ini yang mesti dibuatin fitur atau value-nya gitu. Jadi kalian tahu bahwa sukses kriterianya itu ada, result decision-nya ketika dia lebih besar itu yang akan dieksekusi dulu dari aplikasi. Pivot itu bisa jadi kalian artikan berubah segmen bisnis ya. Kalau seumpamanya Kak, semuanya tidak valid, tidak valid, tidak valid, tidak valid setelah saya wawancarai. Oke, adik-adik bisa pivot. Pivot mengganti customer-nya, berubah bisnisnya, atau bisa diartikan pivot itu adalah mengganti segmen pengguna. Kalian validasi dari statement assumption-nya yang mana yang prioritas tinggi dengan kalian validasi. Nantinya kalian akan punya tas seperti ini ya. Nah, ini adik-adik harap diperhatikan, akan ada tugas yang kalian akan kerjakan kurang lebih seperti ini. Saya minta kalian menginterview orang nantinya. Silakan cari 10 saja ya. 10 calon customersnya kalian. Kalian interview. Kalian rekam. Jadi entah via WhatsApp kah gitu ya. Entah apa namanya? Entah via WA chat boleh, tapi mungkin screenshot apa namanya? Di baris keberapa gitu ya, atau di menit keberapa. Tapi saran saya bagusnya adalah direkam supaya kalian nggak capek gitu ya. Kalian sisa bertanya saja. Nanti kalian interview ya. Jadi contoh rekapitulasi interviewnya itu kayak gini. Jadi nama interviewnya misalkan Chesti, Rika, NN, Kartini, Mama, ya. Kemudian ada Yanti, Cici. Ya ini sampai 10 saja. Kemudian kalian simpan di dalam drive kalian. Ya. Jadi tugas pertama adalah kalian apa namanya? Ingat ya ini tugasnya. Nah, tugas pertama adalah kalian bikin rekap hasil validasi ide kalian. Ya. Tugas pertama, saya tulisin dulu di kolom chat. Yang pertama adalah rekap hasil validasi ide. Nah, ini tolong dikerjakan. Nanti saya akan kirim apa namanya linknya. Saya akan kirim link untuk isian ininya. Kemudian kalian lengkapi ya. Kemudian dari situ kalian risky assumption-nya bagi nanti ya. Yang mana risky assumption 1 sama assumption 2 sama assumption 3. Kalian validasi. Kemudian kalian set kriterianya apa berapa ya. Minimal misalkan assumption 1 itu 7/10, asumsi 2 itu 8/10, atau asumsi pertama itu adalah 6/10 gitu ya. 6/10. Ini kalian yang nentuin sendiri ya. Kalian sukses kriterianya kapan? Jangan pernah kurang dari 6 kalau saya bilang. Kenapa? Itu sudah bias. Setengah-setengah, jadi 5/10, berarti ada 5 orang yang kata yang bilang tidak, ada 5 orang yang bilang iya. Gitu ya, itu kan masih ada di tengah-tengah, makanya paling tidak 6, gitu, minimal 6. Kalau standar saya ya, jadi kalau mau di atasnya 6 boleh lebih bagus lagi. Setelah itu kalian rekam, valid enggak? Gitu. Jadi dari risk assumption yang kalian ajukan. Buktinya di mana? Nanti isi di Google Sheet-nya. Ternyata benar, memang itu valid di menit 1:50. Jadi kalian tuliskan memang nih apa masalah yang kalian mau validasi. Kemudian nanti kalian tanyakan sama customer-nya kalian. Gitu. Jangan lupa dituliskan berapa kali dia diwawancarai, problem validation-nya, rekapitulasinya ya. Nanti kalian bisa melihat gitu. Nah, main assumption setelah kalian tahu bahwa ada hal yang valid dan tidak valid, kalau dia sudah bandingnya lebih besar dari sisi valid, ya udah kita bisa tahu yang untuk merumusin MPV yang bagus seperti apa, karena kita udah tahu masalah yang benar-benar mana yang penting, solusi apa yang kita mau tawarkan, sama fitur apa sih yang aja fitur apa aja yang kita mau masukkan gitu ke dalam aplikasi yang akan kita buat. Nah, untuk proses interview adik-adik kalian bisa modelnya generatif interview atau evaluatif survei. Ini
ada beberapa ya modelnya. Tapi kalau saya lebih suka kalau kalian interview, kalian langsung berdiskusi dengan klien kalian gitu, calon customer sekalian. Pertama, kalau dia generatif ya respondennya itu bercerita. Kalau survei yang responden itu hanya menjawab saja. Generatif interview itu kalian bikin dulu mulai dari pertanyaan terbuka, dia berurut, kemudian nanti ada pertanyaan jawabannya ya atau tidak. Kalian pancing itu responden untuk bercerita lebih banyak. Kalau survei kan pertanyaannya tetap ya. Kemudian biasanya dia lebih closure, setuju, tidak setuju, dan lain-lain. Itu survei. Kalau interview itu nggak seperti itu. Kalian nanti bertanya, misalkan ya contoh, saya mau bikin aplikasi pasar online, ya pasar online. Saya akan nyari customer segment saya itu misalkan ibu guru. Oke, saya akan nyari ibu guru, saya akan wawancarai. Pertanyaan pertama mungkin saya akan nanyain kayak gini ya. Jadi mungkin bisa diingat seperti ini. Saya akan nanyain, ibu pernah ke pasar nggak? Dia jawab, oh pernah, gitu ya. Nah, bisa ditanya lagi, ibu seminggu ke pasar itu berapa kali? Gitu. Oh 3 kali. Ibu pernah dapat masalah apa aja di pasar? Nah, di situ dia akan jawab apa masalah yang mereka punya, mereka sebut. Nah, baru kita tanya lagi, kok ibu bisa dapat masalah itu? Terus kalau dapat masalah itu, solusinya yang ibu lakukan apa? Nah, jadi menggali ya, bedakan itu pertanyaan dari jawaban yang masuk, kita tanya lagi dari pertanyaan itu. Gitu. Jadi kuncinya adalah kalian ngebuat list pertanyaan yang bagus lah, list pertanyaan yang bagus untuk interviewnya kalian. Gitu. Jadi kemudian menangkap keseluruhan responnya kalian, gitu, evaluatif di sisi surveinya dan seterusnya. Ada hal yang mesti diingat ya, do and don'ts. Do, adik-adik sekarang itu bertanya spesifik ke masa lampau gitu ya. Jangan pernah tanya sama customer itu membayangkan, ibu kira-kira kalau kedepannya itu ada kayak begini, ibu terbantu tidak? Jangan. Gitu. Kita fokusnya dalam mau ngevalidasi masalahnya. Tanyakan apa permasalahan yang dihadapi sama si calon customer kalian. Kita lebih banyak menjadi pendengar sama jadi pemancing. Gitu. Memancing supaya dia itu apa namanya berbicara. Jangan pernah apa namanya si customers itu berargumentasi atau berdebat atau menyalahkan. Ini halnya yang kejadian biasa beberapa adik-adik itu. Dia mewawancarai, dia malah ajak berdebat si apa namanya orang yang diwawancarai, bukan. Sama jangan langsung menguji konsep solusi produknya ataukah jadi ahli integrator, jangan gitu ya. Kayak ibaratnya kita mau interogasi ibunya, bunda seperti itu. Saran saya, oh ya ini ada pertanyaan ya. Kalau mau bertanya langsung di kolom chat boleh. Wawancara boleh melalui Google Form saja Kak. Saran saya jangan, gitu ya. Saran saya jangan. Tadi itu basisnya adalah rekaman, gitu ya. Jadi kalian rekam dari kelompok kalian. Bagi nih, kan kelompok itu bisa ada 2, dari kalian ada 3 atau 4 orang kalian toh. Bagi ini misalkan setiap 1 orang itu wawancarai 2 orang, itu baru kalian record. Janjian Miki. Jadi selama 1 minggu ini, minggu depan saya akan cek ya. Jadi minggu depan itu saya akan ngecek validasi idenya kalian itu sudah benar atau belum. Kemudian saya mau ngelihat list-list pertanyaannya kalian juga. Jadi minggu depan itu kita akan ngecek. Nah, customer segment intinya kalian bisa execute dari demografi, educational profesinya mereka, economic status, behavior dan lain-lain. Atau kalian bisa ambil dari customer perspektifnya kalian, bukan dari visi fundernya kalian. Asumsi bisa lahir dari actionnya mereka, mentalnya mereka, sama behaviornya mereka. Tadi sudah saya jelaskan contoh kasus Kakak ya. Nah, bagaimana kalian bisa dapat responden ya? Kalian bisa cari dari kerabat kalian yang kalian kenal, atau kalian datangi habitatnya. Contoh, misalkan ya, saya mau jualannya minuman pelangsing. Saya mau minuman pelangsing. Siapa sih orang-orang yang mau minuman pelangsing? Oke, orang yang suka nge-gym. Nah, habitatnya di mana? Ya, saya akan datangi nge-gym, tempat orang-orang nge-gym. Contohnya ya. Nah, atau contoh yang lain. Saya mau jadi bikin aplikasi untuk trainer kesehatan. Di mana sih orang-orang trainer kesehatan? Orang Zumba. Oke, Zumba itu ada di mana? Orang kantoran. Orang kantoran yang setiap hari Jumat itu nge-Zumba contohnya. Bisa ditanyain dari orang kantoran itu. Gitu. Susun skripnya secara singkat, gitu, nggak terlalu bertele-tele. Intinya adalah dari masalah umum ke khusus apa learningnya. Itu di sebenarnya.
Kemudian tentukan yang mana asumsi yang beresiko, tentukan kriteria dan setnya. Kontak pertama dengan responden, jangan lupa kalian perkenalan pribadi, ceritakan sih tujuan interviewnya kalian, gitu ya. Waspada sama pengelola tempat yang sering mengusir ya, paling tidak minta kesidangnya si orangnya, apakah orangnya bersedia diwawancarai. Waktu sih kalau saya, jangan lupa ditanyakan ya, kalian cukup tanya saja, Kak mungkin saya cuma kasih pertanyaan 7 sampai 10 menit gitu, ambil waktunya 10 menit itu untuk bertanya, dan kalian bisa validasi dengan cepat. Jadi pertanyaannya mungkin hanya ada 5, apa pastikan bahwa mereka punya masalah di sana gitu ya. Kemudian apa masalah yang mereka hadapi, solusi ketika mereka dapat masalah itu gitu ya. Kemudian sisanya 2 pertanyaan itu kalian bisa tanya apakah ada orang yang sama punya masalah seperti itu, dan yang terakhir learningnya itu kalian simpan dan implementasikan di Javelin. uh, Contoh interview, contoh kayak gini ya, anak ibu umur berapa contohnya ya, misalkan saya punya aplikasi tadi Kakatu ya, Kakatu aplikasi parental controlling ya, parental controlling, get to know your question itu kita akan nanya gitu, anak ibu umur berapa, kan kita tadi segmentasikan ya, seorang anak yang 7 sampai 15 tahun gitu ya. Nah, kita wawancara bukan anaknya dong, orang tuanya. Ya kita tanya ibu punya anak umur berapa? Oh, anak saya ada umur 8 tahun. Oke, berarti ya masuk. Gitu ya, masuk sebagai calon customer kita. Ini nanya lagi nih ke ibunya. Ibu sering ngasih gadget nggak ke anaknya? Maksudnya kasih pinjam smartphone-nya nggak ke anak? Oh iya, saya sering gitu. Terus kita nanya lagi problemnya ya, ini problem nih. Berapa kali kita lihat di ibu apa namanya, pernah nggak si anak itu akses konten-konten yang nggak sesuai gitu. Atau kita bisa nanya sama ibunya, ibu pernah khawatir nggak meminjamkan gadget ke anak gitu. Oh iya saya khawatir. Khawatirnya kenapa bu? Nah, dia mungkin akan jawab, oh dia bakalan kebablasan main game, dia bakalan bla bla. Itu yang jawab itu bukan kita, tapi ibunya akan jawab gitu, apa benar problemnya itu benar atau enggak. Kemudian intermediary question gitu, kita akan bawa dia ke pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya umum, yang menggali kayak gini ya. Pernah dengar internet sehat dari pemerintah, Bu? Menurut Ibu bagaimana tingkat keamanan akses internet buat anak-anak gitu. Kemudian ada main assumption question, apakah Ibu pernah khawatir nggak anak Ibu tidak sengaja akses konten negatif? Terus mengapa Ibu pikir khawatir akan hal itu gitu? Hal apa yang dikhawatirkan? Bagaimana caranya Ibu atasi masalah itu? Terus apakah cara setelah Ibu pakai itu efektif atau enggak gitu? Terus kekurangannya apa? Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kalian nanya, menggali terus dari beberapa jawabannya mereka. Kemudian kalian ranking problemnya yang mana paling penting dari masalah tadi. Kau nanya ya, Ibu dari beberapa masalah tadi yang diutamain, yang mana sih yang paling menurut Ibu itu paling penting gitu. Setelah jawab, oh saya paling penting itu apa namanya, si anak saya itu dia kebablasan untuk akses main gadgetnya. Nah, itu misalkan. Nah, setelah itu kalian closing ya. Closingnya ya kalian bisa nanya, Ibu punya kenalan enggak yang punya anak juga 7 sampai 15 tahun? Kalian bisa tanya kayak gitu. Setelah itu ya kalian dokumentasikan dan evaluasi interview kalian. Apakah sudah benar enggak skrip pertanyaannya. Jadi skrip pertanyaan itu adik-adik bisa jadi berubah gitu ya. Bisa jadi berubah tapi problemnya tetap sama gitu ya. Asumsinya tetap sama. Cuman model pertanyaannya akan berubah supaya memastikan bahwa si calon customer ini dapat nggak, tangkap nggak maksud pertanyaannya kayak gitu. Be aware selalu dengan confirmation bias. Gitu ya. Jangan looking evidence confirm your assumption. Jadi cari selalu bukti yang mendukung asumsi kita. Gitu. Tipsnya ketika kita lakukan wawancara, receive, ya, terima, ambil attentionnya, kemudian appreciate dia, wah terima kasih banyak Bu udah dijawab, sedikit noise gitu ya, summarize, jangan lupa di recap ya, kemudian kalau dia ada pertanyaan lagi tanyakan, kemudian question afterwards jangan lupa tanyakan ya, bisa juga gali orang itu supaya dia terus berbicara gitu ya. Jadi yang pertama bisa ceritakan nggak lebih lanjut tentang A gitu ya.
saya belum paham tentang B misalkan. Kalau kalian nggak paham, ya kalian tanyakan kembali sampai kalian paham, itu bisa. Apa yang dimaksud dengan ini contoh pertanyaan yang menggali orang untuk bertanya, apa namanya? Bukan bertanya, menggali orang untuk berbicara. Ada juga yang tipenya adalah echoing, gitu ya. Kita menegaskan gitu, ke responden itu agar dia lebih detail. Contoh, saya bingung ketika si customer itu ngomong. Nah, kita tanya, bingungnya kenapa, Bu? Ya, saya bingung. Saya nggak yakin apakah bla 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 bla. Ini namanya echoing. Jadi kita mau memastikan si customer itu bingung kenapa, misalkan. Repressing. Nah, kalau repressing itu kita pilah gitu ya pernyataannya si responden. Nah, jadi misalkan dia terlalu banyak jawaban yang ceritanya mestinya itu dia simpel untuk dijawab namun panjang dan terlalu nyambung. Nah, repressing. Nah, kalian bisa atur modelnya dengan apa namanya? Model seperti ini. Bisa ditanyakan ya. Lalu saya klik link bla 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 masuk ke halaman. Oke, kalian bisa kayak gini. Biar saya perjelas. Pertama buat Anda melihat. Lalu bagaimana tadi, Bu? Nah, bisa kita tanya lagi. Bagaimana tadi, Bu? Ya, saya lihat tadi ininya bla bla bla, saya kerjakan ininya. Seperti itu. Nah, kemudian ada namanya juga model conversational equilibrium. Saya sebenarnya mau download tapi bingung. Nah, kemudian ketika dia diam, nah kita bisa cerca gitu, bombardir dengan beberapa pertanyaan supaya dia aktif kembali berbicara. Contohnya, instruksinya bingungin kenapa, Bu? Bingunginnya karena kenapa? Terus kalau Ibu bingung, bagaimana caranya ngatasin kebingungannya gitu. Ini kayak gini. Ini pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya uh, equilibrium. Berarti kita mau mancing supaya si customer-nya kita itu aktif berbicara. Setelah selesai interview, kita mesti dapat ya berapa banyak insight yang kita peroleh. Hasilnya didapat dari survei tertulis. Mengapa respondennya tidak mau bercerita banyak? Kemudian kita tanya apakah ada pertanyaan penutup atau tidak, gitu ya. Apakah hasilnya itu false positif, artinya responden ini dia mau ngevalidasi secara cepat atau dia langsung jawabnya salah-salah karena terburu-buru atau kenapa gitu. Kalau dia terburu-buru mungkin ada hal yang mesti kita evaluasi untuk interviewnya gitu. Kemudian keep the door, jangan lupa ditanyakan ya, kira-kira ada kayak gini nih, mesti kita nanyain. Tapi kira-kira ada kenalan tak lagi yang punya hobi, kebiasaan kayak kita, ataupun customer segmentnya yang bisa saya wawancarai juga, ibaratnya untuk ngebuka pertanyaan lah ya, yang lebih lanjut. Gitu. Nah, ada hipotesisnya, jangan lupa eksperimen result dengan insight-nya. Ini nanti ditulis ya, apa hipotesisnya, eksperimen kalian, result dan insight-nya. Nah, untuk langkah-langkahnya di sini sudah ada, adik-adik. Jadi, pertama, lakukan download dulu resource pekerjaan di link berikut. Gitu ya. Kemudian nanti kalian buat customer persona kalian. Gitu ya. Jadi, di tim itu kan sudah ada ya. Di tim itu sudah ada. Folder tim kalian kemarin sudah dibikin ya di Jamboard. Kalian udah, apa namanya, bikin di Drive. Tolong dilengkapin aja. Nah, ada contoh PPT Blueprint yang sudah saya kasih sampel, saya akan perlihatkan ya. Jadi di link ini itu ada sampel resource untuk pengerjaan. Oke, saya stop dulu ya. Saya copy dulu filenya. Ini resource-nya. Saya share layar dulu. Nah, materinya ada. Materinya ada. Silakan di-download di sini. Ya. Ini udah ada namanya Javelin Board, ada namanya interview plan, ada namanya customer persona, terus lain-lain lah. Ini mesti kalian kerjakan. Ya. Kita bahas satu-satu dulu. Akan dikerjain ya. Ini contoh customer persona. Jadi kalian nulisin, dituliskan ya, siapa aja sih customer personanya kalian. Gitu ya. Customer personanya kalian, current solution-nya apa, needs-nya mereka apa, benefit-nya apa, customer persona. Ini diisi ya. Jadi kalau misalkan dari 10
10-10-nya tolong dibuatin customer persona. Ya, ini diisi, contohnya sudah saya kasih. Kemudian buat interview plan-nya. Interview plan-nya seperti ini. Interview plan. Ini pertanyaan ya. Atau saya langsung edit saja ya di sini. Jadi silahkan bikin pertanyaan interview script, gitu ya, interview script yang berkaitan dengan hipotesis assumption-nya kalian, gitu ya. Jadi, nah ini contohnya. Saya coba dulu ya. Kita usah ambil ini. Interview script-nya itu kayak gini. Nah, cukup bikin ini. Jadi saya mau lihat kalian bikin pertanyaannya. Adik-adik, dilihat gitu ini yang saya share. Anyone? Halo? Halo, halo. Oke, jadi saya minta kalian bikin ini ya. Jadi tadi kan sudah ya, customer persona udah. Kalian tulis di background-nya itu, background belakangnya customer mau, gitu. Background belakangnya. Setelah itu, kalian susun dulu lagi interview plan. Apa-apa sih yang akan kalian tanyakan. Gitu. Ini ya, kalian tanyakan. Ya. Kemudian ini pertanyaannya bebas ya, tergantung dari kalian. Tujuannya adalah apa dari problemnya, sama apa asumsi yang kalian mengeksekusi gitu. Ini ya, ada asumsinya. Ini bisa jadi lebih dari satu ya, ini contoh satu, ada asumsi yang kedua, asumsi kedua, asumsi ketiga, ya. Nah, dari asumsi-asumsi ini bisa kalian langsung bikinkan ke dalam script pertanyaan. Paham maksudnya ya? Ini, jadi bikin pertanyaan. Ini cuma hanya ada 6 list, kalian bisa bikin kayak gini. Setelah itu kalian dokumentasikan apa namanya isiannya, gitu ya. Saya hapus ini kayaknya di copy paste sama senior kalian yang dulu. Nah, setelah itu ini juga sudah nih ya untuk customer persona. Oh ini senior mau kerja nih. Jangan lupa bagusnya ada fotonya juga kalau kalian dapat. Kalau kalian dapat bagus. Yang ini, sorry. Mana? Intinya customer persona ini, ya. Ini contohnya nih. Itu ya. Nah, jadi intinya adalah kalian bikin interview plan-nya, kemudian dokumentasikan ke Javelin board. Javelin board itu diisi kayak gini ya. Eksperimennya kalian itu apa? Jadi customer siapa? Problemnya apa? Nanti kalian rekap ke dalam PPT. Nah, ini PPT-nya nih. Nah, jadi nanti yang saya lihat itu akhir adalah PPT ya. PPT-nya. Tapi di dalam PPT-nya itu sudah include di dalam sudah ada apa namanya? Customer personanya gitu dan hasil dari rekamannya. Ini contohnya ya. Nah, ini contoh Javelin board-nya. Nah, ini dia isi kemudian dia pindahin. Kalau nggak mau pakai yang saya kasih Javelin board kayak gini, tidak apa-apa, cari aja di internet, kalian bisa lihat. Jadi goals yang saya mau lihat terakhir itu adalah PPT ini ya, adik-adik. Jadi yang saya mau lihat goals terakhir minggu depan itu adalah PPT ini, PowerPoint ini yang saya mau lihat. Waktu kalian itu ada seminggu gitu. Nah, jadi di sini saya akan wawancarai ada 5 orang, 10 ini ya, 10. Ada yang bisa mereka wawancarai call langsung, ada yang mereka wawancarai langsung dia datanya, ada yang dia WA call. Statusnya valid enggak, asumsi satu, asumsi kedua. Ini standarnya jangan apa namanya? Ini karena dia ambilnya 55 gitu ya. 5 orang dia set langsung 55-nya mesti jawab benar. Kalau saya jangan ambil 10, kemudian ambil standarnya 6/10 ya. Jadi standarnya 6/10. Nah, dari sini akan terjawab juga ya hasil interviewnya gitu. Ini contoh hasil interviewnya. Kemudian dari sini juga akan kelihatan juga hasil interview keduanya. Ini ya. Ini list pertanyaannya dia. Jadi script interview itu tolong dibuatin jadi begini saja, jadi kolom. Satukan ke dalam PPT gini. Terus nanti kalian akan tuliskan lagi ambil 1 atau 2 saja ya. Jadi ambil saja
tunggu saya preview saja kayaknya lebih bagus. Jadi kayak gini ya, sketchnya dikerjain ya. Jadi Jasmine board-nya, list-list siapa customermu. Setelah itu ambil, kalian wawancarai, validasinya mana. Kemudian tuliskan key valid atau tidaknya dari listnya ini, gitu ya. Kemudian lihat apa hasil interviewnya, kalian eksekusi masalah utama atau tidak. Apakah ini dia bikin apa namanya proses percetakan online ya, cetakan online, go print. Setelah itu nulis apa masalahnya, sketchnya, potensial customer-nya, lebih ini customer personanya ya. Pindahin, ambil saja satu atau dua customer persona. Ini mitra persona, gitu ya. Baru nanti tolong dimasukkan MPV-nya. Jadi setelah valid, saya sudah minta kalian ada gambaran produknya, gitu ya. Desain ininya sudah ada. Kan kemarin sudah saya minta ya dari minggu lalu gitu. Terus saya minta tolong dikasih bagus di tampilannya gitu, desainnya aplikasi kalian. Nggak perlu langsung harus jadi flow-nya ya. Saya meminta cuman hanya mockup tampilan biasanya aja dulu, walaupun dia nggak beralur. Contoh kayak gini. Jadi GoPrint itu layanan printing di mana saja. Jadi orang bisa kasih upload dia punya file, nanti dicetakkan, atau di tempat printer itu printing, nanti disarankan di mana aja tempat print. Kemudian dia bisa scan, ambil printingnya. Kemudian ada juga model delivery, gitu, pengantaran untuk print. Kurang lebih seperti itu. Ya. Ada pertanyaan, Adek, mengenai ini? Ini saya share. Nah, jadi file ini saya share. Silakan dikerjakan semua yang ada di dalam. Saya akan cek itu paling lambat minggu depan. Ya, paling lambat minggu depan. 1 minggu dari sekarang. Sekarang saya mau masuk di sesi apa namanya, menghitung time Samsung, gitu ya. Jadi menghitung market size. Ini menghitung market size. Nah, untuk market size itu seperti ini. Ini hanya ada 5 slide kok. Jadi gini, kalau kita ditanyain kenapa harus mengukur market size, kita mau tahu, misalkan saya jualan aplikasi properti ya, aplikasi untuk sewa properti. Siapa aja orang yang mau pakai properti, misalkan orang-orang yang mau sewa ruko untuk berjualan, atau sewa ruko untuk dipakai jadi kantor. Nah, berapa banyak orang sih yang punya kriteria kayak gitu? Nah, kita akan mengukur pakai market size. Jadi market size itu ada hitungan dari sisi market volume sama prospek yang kita mau raih, gitu ya. Kemudian gabungan dari market volume sama prospek itulah yang kita sebut dengan market potential. Market volume itu ada keperluannya untuk validasi pasar, sedangkan untuk prospek itu ada keperluannya untuk analisa pasar. Nah, umumnya dia akan dihitung dalam periode 12 bulan, ya, dinyatakan dalam satuan mata uang, gitu. Nah, di market size itu ada 3 model hitungan. Ada namanya TAM, ada SAM, ada SOM. Nah, kita dulu satu-satu. Apa itu TAM? TAM itu adalah total available market, adik-adik. Jadi, seberapa besar total permintaan market terhadap layanan kita. Kemudian ada SAM. SAM itu adalah service available market. Jadi, bagian TAM yang kita mau tuju. Kemudian SOM, lebih spesifik dari bagiannya SAM yang kita mau rebut pangsa pasar. Contoh hitungannya seperti ini. Cara menghitungnya ya. Pertama, kita tentukan dulu kriteria target customer kita. Kalau tadi kan kita sudah tahu dalam bentuk customer segment gitu ya, di dalam customer persona. Tadi ya, saya mau bikin aplikasi parental control. Oke, berarti saya akan nyari berapa banyak orang tua yang punya anak. Atau kita bisa tahu berapa banyak sih kepala keluarga yang ada di Indonesia, misalkan. Setelah itu kita set jumlah targetnya, baru kita definisikan wilayah layanannya, baru kita tentukan jumlah target customer dalam wilayah tersebut, kemudian kita tentukan nilai market share-nya kita berapa, baru kita dapat jumlah customer-nya. Dari sini kita akan perkirakan rata-rata konsumsi produknya per customer per tahun. Nanti keluarnya akan ada 3, itu TAM, SAM, dan SOM.
Ya, jadi tam, sam, dan so. Contoh ya, misalkan saya bikin aplikasi untuk ruang guru nih. Nah, untuk ruang guru saya target gitu ya. Yang pakai ruang guru itu adalah orang-orang menengah ke atas, misalkan. Karena dia udah terjamin kuotanya, terjamin internetnya. Nah, yang saya mau target adalah sekolah kerjasama dengan sekolah. Saya kan bikin aplikasinya itu kerjasama dengan sekolah. Berarti saya set kriterianya bahwa sekolah yang saya target adalah orang yang punya SPP atau premium di atas dari 1 juta per bulan. Bayaran SPP-nya ini ya. Nah, dari sini saya akan tentukan. Ternyata saya dapat dari Badan Pusat Statistik, dari BPS. Kali lagi adik-adik, BPS. Ternyata ada 1.200 sekolah di Indonesia yang punya kriteria di mana SPP-nya itu di atas 1 juta per bulan. Kemudian saya akan tentukan, misalkan saya mau eksekusi dulu deh, saya nggak mau eksekusi di seluruh Indonesia, tapi saya mau eksekusi dulu di daerah Jawa nih dulu lah, spesifik di Jawa Barat. Ternyata di Jawa Barat saya dapat ada 150 sekolah di Jawa Barat yang punya kriteria sama kayak ini. Ya. Kemudian saya akan set, misalkan saya mau ambil untung dari sana itu 20%-nya, gitu ya. 20%. Ya, paling tidak dari 150 itu saya mau narik deh 20% saja dari 150. Berapa itu ya? Sekitar 30 sekolah. Gitu ya. Dari 150 saya akan ambil 20% dulu, di mana saya akan uji coba dulu ke 30 sekolah. Nah, dari 30 sekolah, saya akan bikin layanan. Apa layanannya? Di mana 30 sekolah ini, 150 sekolah ini, sama 1.200 sekolah ini, masing-masing kalau saya kasih layanan 5 juta per bulan, atau 60 juta per tahun. Sekali lagi ya, 5 juta per bulan, atau 60 juta per tahun. Karena kalau setahun kan ya 5 kali 12 saja. Ya, makanya jadinya 60 juta. Nah, TAM kita akan dapat 72 miliar. Dari mana sih 72 miliar itu? Dapatnya dari konsumsi per tahun. Jadi yang dikalikan berapa? Yang dikalikan itu adalah 60. Jadi 1.200 sekolah ketika kira-kira dia berlangganan aplikasi layanan saya untuk aplikasi sekolah, gitu ya. 1.200 dikali dengan 60 juta. Dapatnya ternyata adalah 72 miliar. Jadi sebesar ini uangnya ini. Kira-kira yang bisa saya dapat kalau saya dapat 1.200 sekolah di Indonesia per tahun, gitu ya. Bayangkan per tahun 72 miliar, besar sekali itu duitnya. 150 sekolah di Jawa Barat dikali dengan 60 juta per tahun, gitu ya. Kita dapatnya adalah 9M. 9 miliar per tahun yang akan kita dapatkan kalau kita kuasai sekolah di Jawa Barat. Tapi jangan muluk-muluk, Anda bisa nggak dapat di 150 sekolah di Jawa Barat, 20% saja. Oke, 30 sekolah. 30 sekolah kita kali dengan 60 juta per tahun, dapatnya adalah 1,8 M. Paham adik-adik cara hitungnya? Ya, jadi 1.200 kali dengan layanan kita per bulan. Gitu. Ya, jadi market size itu tentuin dulu kriterianya, set scope wilayahnya, setelah dapat dia berapa banyak, terus set market share-nya, kemudian kalian tahu jumlah customer-nya kalian, kemudian dikalikan dengan layanan kalian per tahun. Cara ngitungnya per tahun itu adalah ya kalian perkirakan dulu, kira-kira kalau layanan kalian ada orang yang mau pakai, mereka bayarnya, dia keluarkan duit itu dalam 1 bulan berapa banyak. Seperti itu ya. Jadi kita bisa prediksi diproyeksikan saja. Misalkan saya bikin tadi aplikasi untuk Kakatu ya, parental controlling, atau aplikasi kayak macam ruang guru ya, ruang guru orang berlangganan dalam 1 bulan itu 50.000 per bulan ya. Udah kalian kalikan 50.000 dikali dengan 1.200 sekolah, dikali dengan berapa banyak siswa sekolah itu rata-rata. Seperti itu. Tips perhitungannya, dari mana kita dapat data? Ya, Kak, di mana kita dapat 1.200? Banyak. Kita ini akademisi ya. Akademisi itu harusnya bisa pintar-pintar nyari data. Gitu ya. Data itu, market volume bisa didapat dari mana saja. Pertama, bisa dapat dari IDC. Saya bilang bisa didapat dari BPS. Bisa didapat dari dashboardnya kementerian. Banyak sekali. Gitu ya. Ya, di sini kalian nanti akan belajar juga bagaimana sih caranya mengumpulkan data.
Kemudian kalian bisa dapat juga dari laporan tahunan perusahaan terbuka. Gitu. Ya. Kalau masih produk yang baru, kalian bisa ambil dari produk lama yang digantikan. Contoh, ya, contoh. Saya mau apa namanya, bikin aplikasi kayak Gojek. Ya. Saya meluncurkan contohnya adalah Grab. Saya akan cari tahu berapa sih jumlah usersnya Gojek. Gitu, ya. Biasanya itu Gojek akan sebut kami telah melayani 2 juta apa namanya pelanggan di seluruh Indonesia. Kita bisa tahu, oh ada data 2 juta pelanggan di seluruh Indonesia. Kayak gitu. Kurang lebih seperti itu adik-adik. Ada pertanyaan sampai di sini terkait dengan menghitung market size. Jadi fokusnya di sini ya. Kalian tentukan dulu anumu, terus atur berapa mau dibayar dalam 1 tahun. Hitung 1 tahun ya, cari dulu per bulan berapa, baru kalikan 12. Kalian kalikan 12. Baru kalian kalikan juga dengan berapa jumlah customer segmennya kalian yang sesuai, seperti itu. Ada pertanyaan, adik-adik? Terkait ini? Link ini saya sudah kirimkan di chat ya. Saya sudah apa namanya kirimkan di dalam chat. Bisa minta PowerPoint dari minggu-minggu lalu sampai hari ini ke akhir bisa. Sebentar saya akan kirimkan ke Pak Sofyan. Nanti adik-adik apa namanya bisa ambil ya. Mungkin dicantolin ke apa namanya datanya. Videonya juga iya. Nanti minta sama Pak Sofyan ya. Nanti ini saya akan kirimkan. Link ini juga saya akan kirimkan link Google Drive-nya. Bahannya sudah ada. Minggu depan itu adik kita akan fokus sebisa mungkin mewawancarai Miki begitu. Jalan Miki 1 minggu ini mewawancarai ke orang. Tidak perlu harus perfect ya. Saya bilang belum harus terlalu perfect karena kalian belajar gitu. Belajar. Langkah, tidak tahu caranya nyusun pertanyaan interview, belajar. Contoh-contohnya sudah ada saya kasih gitu. Sampel yang saya kasih itu kalian bisa lihat, oh sama spesifik gitu, ngelihat apa masalahnya, kemudian kalian gali dari masalah itu, kalian pertanyakan. Ibaratkan kayak begini, kalau menyusun pertanyaan itu, kalian fokus sama masalah, sama validasi masalah kalian, gitu. Validasi asumsi kalian yang jadi masalah, gitu. Ibaratnya gini loh, dari mana kalian bisa tahu bahwa makanan di sana itu enak, gitu ya? Oh ternyata dari 10 orang yang makan di sana, 7 orang bilang enak. Nah, kita bisa bilang, oh sana tahu memang enak. Ya. Mayoritas yang saya tanya itu enak. Ya. Tapi kalau dari 10 orang kota hanya ternyata 7 orang bilang tidak enak, ya berarti di sana itu sudah bisa diambil kesimpulan tidak enak. Gitu. Jadi kita nggak perlu harus datang ke sana untuk nyobain. Saya, Pak Sofyan, dan calon customer kalian, gitu ya. Itu sudah tahu bahwa oh sana itu nggak enak. Dari mana? Dari mayoritas. Sama jika kalau kita cerita hukum di Indonesia, orang dikatakan dia bersalah atau tidak dari mana ya? Dari saksi. Kalau jumlah saksinya bilang dia salah, mayoritas bilang salah. Ya. Membantu keputusannya ceritanya. Hampir sama gitu. Kita akademisi, kalian harus pintar menggali masalah, ambil kesimpulan masalahnya, dokumentasikan. Di googling sudah sangat banyak toolsnya Javelin Board, bagaimana caranya mengisi Javelin Board, itu sudah sangat banyak. Tadi juga sudah saya ajarin step by step mengisi Javelin Board itu ada di PowerPoint juga tadi. Ya, diisi. Tolong dibuatkan memang. Goalsnya terakhir adalah saya minta kalian di PPT itu dilengkapi. Jadi ada PPT tadi ya di dalam Drive yang ini saya share ulang lagi. Nah, jadi goalsnya yang terakhir adalah saya mau lihat adik-adik itu bikin ini nih. Gitu ya. Ini yang lengkap kayak gini. Nah, kenapa saya bilang kalian lengkap kayak gini? Nanti kalian bisa masukin ini ke dalam perlombaan. Nanti jika ada lomba startup dan lain-lain, kalian bisa langsung masuk sebenarnya. Gitu ya. Jadi ada nih portofolio kalian bahwa kalian pernah ngerjain ini. Yakinkah ini nanti bermanfaat juga ketika kalian selesai dari kampus, walaupun kalian nanti kerja di kantor, gitu ya. Kalian nanti misalnya dapat model untuk ngevalidasi market, gitu. Ini akan sangat-sangat membantu. Nah, saya share ulang dulu yang lengkapnya ya, punyanya GoPrint. GoPrint ini anak kecil loh, anak SMA ya. Jadi inkubator di CV namanya. Kalau di Lo sama, ini sebenarnya kalian kurikulum yang kita kasih ini dari MDV semua gitu ya. Nggak ada yang dibedain, justru malah lebih spesial kalian nih
karena udah dapat langsung model bocorannya. Kalau mereka malah kemarin itu nggak dapat modelnya, gitu ya. Mereka harus nyari berdasarkan sampling yang udah kita kasih. Jadi kayak gini. Ini anak SMA ya, anak kelas 3 ya, 3 SMA kemarin. Dia punya ide itu mau bikin GoPrint, gitu ya. Jadi mereka mulai dulu dengan bereksperimen di Javelin Board. Dia akan bikin kayak gini, dia akan nyari gitu ya. Di Javelin Board itu siapa saja calon customernya mereka gitu. Mereka berpikir, si anak ini berpikir yang mau pakai jasa print online itu adalah mahasiswa yang mau ngeprint tugasnya, orang kantoran yang mau ngeprint spanduk, dia akan bikin kayak gini. Masalahnya itu adalah mahasiswa itu kadang bosan Ki kalau mau ngantri, orang di kantor juga begitu, mereka mau harapannya ketika datang tinggal ambil. Nah, dari sini dia pindahin ke sini, baru bikin problemnya, apa asumsinya dan lain-lain. Terus dia wawancara ini, dia cari 5 orang, bab 5 lagi, jadi totalnya 10, dia via line call, WhatsApp call, bisa. Terus valid enggak atau tidaknya gitu di dalam, kayak gini. Di rekamannya mana, dia taruh juga. Gitu. Terus dia tuliskan hasil interviewnya. Ini pertanyaannya ini, dia ngevalidasi ya. Jadi, apakah mengantri merupakan masalah utama yang sahabat alami ketika melakukan print di fotokopi? Nah, ini dia tanyakan ya. Nah, interview satu itu bilang bukan masalah utama. Orang yang kedua, orang ketiga, 4, 5, oh saya itu masalah besar itu menurutku karena capek ke antri. Masalah interview 3 bilang masalah utama, 4, 5. Jadi ini 5 orang yang dia tanyain, limanya ada 4 orang yang memang sebut dia masalah. Nah, dari sini tuh dia tidak tanyain lagi terkait dengan pertanyaan yang ini. Gitu ya. Dia akan nanyain hal-hal yang lain yang terkait dengan untuk menggali apa masalah lain yang muncul dari interview pertama. Ini contohnya ya, hasil interview. Kalian bisa nanti download. Interview kedua sama dia tanya lagi. Gitu. Setelah itu dia tulisin apa namanya customer personanya seperti ini. Dia tulis umurnya orang yang diwawancarai, behaviornya apa, masalahnya apa, kebutuhannya dia apa, goalsnya apa, solusi yang bisa kita kasih, apa benefitnya, apa potential solutionnya. Kemudian karena dia mau jalin kerjasama dengan tempat fotokopi, nah dia bikinkan customer personanya tentang fotokopinya. Kalau kalian seumpamanya mau mitra, mau bikin juga customer persona mitra boleh. Tapi kalau saya customer persona cukup satu dulu yang calon customer kalian ya, belum sampai di mitra. Setelah itu dia bikin MPV-nya, tampilannya kayak gimana gitu ya. Selesai deh. Kurang lebih seperti ini ya. Jadi kita mau ngecek ini dulu saja. Validasi idenya kalian. Ini cuma berapa slide? Satu. Cek 1, 2, 3. Sorry, putus tadi. Gimana Dedek? Paham maksudnya seperti apa? Ada sampai di sini apakah ada pertanyaan untuk apa namanya untuk kita kelas hari ini? Silakan. Saya sorry tadi terputus jadi tidak terlihat lagi pertanyaannya. Kalau ada pertanyaan tadi yang belum saya jawab, bisa di-unmute baru ditanyakan saja deh. Silakan. Ada pertanyaan? Boleh. Hilang tulis chatnya. Astaga. Ada pertanyaan? Sampai di sini minggu depan itu saya ngecek ya hasil dari customer journey-nya kalian, gitu. Validasi idenya kalian. Ada pertanyaan? Bu? Ya, sambil nunggu pertanyaan, mohon izin, saya mau ingatkan saja saudara-saudara mahasiswa, saudara-saudara para entrepreneur, ya tim founder. Saya sambil kalau ada yang mau tanya langsung potong aja ya. Saya mau cerita saja apa yang terjadi dengan Anda. Ini adalah Digital Entrepreneurship, program pengembangan Digital Entrepreneurship gelombang angkatan kedua. Tahu enggak apa yang terjadi dengan angkatan pertama? Ada yang tahu? Ada yang dengar-dengar? Ada yang ngobrol sama seniornya? Ya?
Tidak. Nah, yang terjadi mereka sekarang tidak bisa skripsi. Mereka tidak bisa maju, ajukan judul skripsi. Kenapa? Karena bisnis yang mereka sudah launching itu tidak ada usernya. Kenapa bisa tidak ada user? Karena mereka mengabaikan, mereka masa bodoh, mereka ya mungkin bahasa umumnya kita kalasi di tahap ini. Jadi di tahap ideation kemarin, design sprint kemarin, kemudian ideation, lalu ada tugas seperti yang disampaikan ke Pak Ahyar, mereka bikin, tapi dalam mereka berlakukan seperti tugas kuliah biasa, yang masuk nggak masuk, itu paling dampaknya nilai B, gitu. Atau kita bikin asal juga ada nilainya, yang penting tugas masuk. Saya ingatkan bahwa ini bukan tugas kuliah, ini proses membangun bisnis Anda. Ingat ya, ini bukan tugas kuliah, ini proses membangun bisnis Anda. Jadi, seniormu, angkatan pertama, itu sebagian besar, sebagian ada yang berhasil, punya user, artinya bisnisnya mereka jalan, diterima, ya. Tapi sebagian besar itu tidak punya user. Kenapa? Mereka validasinya nggak benar. Ya, memang ada yang mereka presentasikan seperti yang diminta Pak Ahyar buat Anda minggu depan, itu ketika giliran mereka dulu, itu ada yang mereka presentasikan, tapi yang saya amati, saya yakin kalau itu rekayasa. Ya, mereka mengada-ngada. Gampang itu dapat 10 orang. Tapi kita biarkan. Ya, kita biarkan. Terus terang, saya membiarkan. Biar kamu rasa, gitu loh. Dan apa yang terjadi sekarang? Mereka panik karena mereka mau usability testing misalnya, mau mereka melakukan usability analysis, ya kan itu harus ada user. Mereka mau ngambil studi kasus skripsi marketing, itu kan ada user. Lihat, ya, apapun yang Anda lakukan, kecuali mungkin mau modul tambahan. Modul tambahan juga kan dasar kebutuhannya apa? Kan ada user, jadi mesti validasi lagi kan? Itu yang terjadi, sehingga mereka tidak punya, deskripsi mereka semua itu mentok, gara-gara produk mereka itu tidak jalan, walaupun sudah launching, tidak laku. Itu yang disampaikan Pak Ahyar wanti-wanti dari 2 minggu lalu, jangan bikin produk yang tidak laku. Bagaimana memastikan produk kita laku? Validasi dengan benar. Oke? Ya, saya ambil kesempatan ini untuk mengingatkan supaya kalian tidak melakukan kesalahan yang sama. Sekarang teman-temanmu yang sudah mau menuju skripsi sebenarnya, mereka harus melakukan ulang tahapan validasi, mereka harus mereka harus lakukan pivot sekarang, supaya mereka bisa benar-benar operasional dan punya user, supaya mereka bisa lakukan analisis untuk kebutuhan skripsi mereka. Bisa dibayangkan ya, dan itu terjadi 3 semester ke depan buat Anda. Oke, ya, saya warning dari sekarang, lakukan apa yang disampaikan, workshop minggu lalu sampai hari ini, itu adalah proses Anda membangun bisnis, bukan tugas kuliah. Saya garis bawahi, bukan tugas kuliah. Jadi kalau Anda bermain-main di sini, rekayasa data, rekayasa wawancara, dampaknya Anda yang dapat nanti di ujung akhir. Sayang sekali kalau sudah sampai di sana, teman-teman. Oke? Ya? Paham ya? Silakan Pak Ahyar, makasih banyak. Ya, terima kasih Pak Sofyan. Nah, adik-adik yang mesti diingat adalah ini kan connecting ke skripsi gitu ya, connecting ke skripsi kalian. Kita sebenarnya mengharapkan adalah adik-adik itu bisa paham dan dieksekusi, dan kalau modelnya kalian acuh nanti nggak bakalan dapat gitu. Walaupun sebenarnya ini kita memaksa, namun dari sisi kebaikan ya, dari sisi kebaikannya kalian. Harapannya adalah keluaran dari Simikarisma itu adalah orang-orang yang sudah familiar nih mengenai apa itu dibilang startup digital, dan sudah punya nih pengalaman tentang riset tentang startup, punya nih pengalaman tentang nyusun sebuah produk. Jadi jangan sampai orang keluar ya lulusannya Simikarisma sama gitu dengan yang di luar gitu. Enggak, kita punya ciri khas gitu ya. Punya ciri khas. Kalian itu di luar background, mohon maaf ya, Chinese itu di luar dikaunya adalah pebisnis yang handal.
ya Chinese gitu. Kita itu pebisnis yang handal. Jadi paling tidak ya tunjukkanlah kalian itu memang orang-orang pebisnis yang hebat dan prosesnya ada di sini. Kalau kalian ikuti dengan baik. Henry, pertanyaan, kalau begitu bisa tidak Pak deadline-nya diperpanjang untuk melakukan riset dan wawancara? Henry, untuk saat ini dek, mohon maaf 1 minggu dulu. Kalaupun memang butuh lebih dari itu, nanti akan ada. Tapi untuk sekarang saya mau lihat kalian maksimal enggak ya dapat 10 orang dalam 1 minggu itu. Gitu. Nah, sebenarnya bisa maksimal deh kalau kalian bagi tugas. Ya, bagi tugas kan ini tim gitu ya. Tim. Bagi mungkin misalkan ada 4 orang tim, nyari 10 gitu. Ya udah apa namanya? Kalian bagi dari 10 itu berapa orang? Mungkin ada yang dapat 3, kemudian ada yang dapat 2 misalkan. Kayak gitu. Nah, ini bukan ngajak orang ikut MLM ya. Kalian nggak ajak orang untuk ikut MLM. Kalian cuma minta kasih dan waktunya orang untuk diwawancarai. Bilang begini, bilang Pak, Bu, saya ada riset dari kampus. Bisa Kak minta waktu tak? Ngomong begitu Miki. Orang misalnya kalau riset dijawab bilang saya ada riset dari kampus untuk apa namanya terkait dengan ini. Nah, bisa Kak minta kasih dan waktu tak 10 menit gitu dong Pak untuk wawancarai misalkan kayak gitu. Jadi sesuaikan Ki. Kalau nanti minggu depan hanya bisa dapat 4, ya nggak apa-apa 4 dulu, tapi betul-betul itu mendalam. Sisanya nanti dicicil 6-nya begitu ya. 6-nya. Tapi dari standar 4 itu kalian sudah tentuin dulu goalsnya bilang paling tidak itu 3/4 dari 4 orang itu paling tidak ada 3 orang yang menjawab benar. Gitu. Maksud saya seperti itu. Jadi tolong dimaksimalkan dulu cari. Gitu. Dan kalian sudah benar metodenya. Dan ini saya bilang di kampus senior kalian sebelum-sebelumnya itu belum pernah diajarkan itu, bilang bagaimana caranya mengambil metode yang benar, bagaimana caranya itu menentukan bahwa asumsi kita itu valid atau tidak, itu belum pernah diajarkan di kampus dan hari ini kalian dapat sebenarnya. Nah, ini berkat kurikulum ini ya, kurikulum ini, dan ini juga kurikulum yang ada di luar. Kalau kalian ikuti ITB punya kurikulum, dia punya inkubator untuk bisnis digital dan lain-lain, itu mereka pakai begini, dan malah jatuhnya itu lebih dari 1 semester mereka, 2 semester malah. Ya, mereka turun ngeriset dan lain-lain. Nah, tapi saya minta di adik-adik kalau ada kendala langsung tanyain. Gitu ya. Kalian kendalanya di sebelah mana? Nah, itu yang bisa kita diskusikan nanti terjawab di minggu depan. Kita akan melihat hasil dari validasi kalian, isi Javelin board-nya. Jadi minggu depan itu saya fokusnya ngecek kalian satu-satu. Gitu. Bukan lagi yang saya memberi sama kalian, kali ini saya mau lihat ide kalian gitu, masuk atau tidak. Gitu ya. Jangan, ini juga yang ada mesti diingat. Jangan kita terlalu khawatir bilang apa namanya yang dibikin ini sulit. Jangan dulu bilang sulit kalau nggak pernah dulu dikerjakan. Yang ada hal hasilnya adalah kalian anggap semua hal itu susah, gitu ya. Jangan dulu berpikir seperti itu. Di luar itu banyak orang yang sudah bisa dikerjakan begini, bahkan bukan backgroundnya IT. Saya tanya, bukan backgroundnya IT, tapi mereka bisa bangun startup digital, mereka bisa jalan. Nah, kenapa kita mau kalah? Padahal kita anak IT. Kalaupun kalian tidak berminat menjadi seorang pengusaha, gak ada problem. Tapi paling tidak kalian sudah punya apa namanya skill. Bagaimana menggali data, itu di luar kan ditanya itu, menggali data, ngevalidasi data, terus bagaimana skillnya kalian ketika mengelola aplikasi yang akan kalian kembangin, itu semua skillnya didapat dalam pengerjaannya ini sebenarnya. Itu aja sih ya. Jadi materi sudah ada, saya kirimkan sama Pak Sofyan, nanti bisa dikirimkan atau dicantolin di LMS. Ada 2 desain sprint yang kemarin sama hari ini ya, customer discovery untuk validasi idea, yang hasilnya akan ada 4 tugas yang akan kalian kerjakan. Itu paling penting adalah mewawancarai sama desain mockupnya kalian lah ya, yang agak bagusan. Makanya dari minggu lalu itu kan saya sudah tanya ya, tolong didesain mockupnya agak bagus. Nah, itu nanti bakalan berlanjut terus itu ada ya, bakalan berlanjut A, berlanjut ke B. Jadi tidak akan meninggalkan apa yang sudah diperintahkan sebelumnya kalau kalian ikutin dengan baik dan benar. Kalau ada kendala menentukan idenya dan lain-lain, nggak ada masalah gitu. Sisa cek lagi kembali apa dia yang bagus saya angkat. Solusinya lihat di belakang tak di sekitar tak apa yang jadi masalah, itu bisa diangkat mungkin jadi suatu apa namanya solusi, dan bentuknya adalah creative solution. Ingat tadi yang di slide di awal saya ya, ada satu konvensional dan digabungkan dengan creative solution, itu lahirlah sebuah produk yang bagus.
Ingat, berangkatnya dari imajinasi kalian. Tidak ada yang menyalahkan kalian berimajinasi. Paling tidak adalah dia dieksekusi. Oke, adik-adik, ada pertanyaan sampai di sini? Jadi Henry, tenang ya. Dimaksimalkan aja dulu riset dan caranya. Gitu. Kita sembari kalian ngisi gitu ya, Javelin board-nya. Nanti kalau nggak dipahami, nanti kita bahas lagi minggu depan. Di bagian mananya yang kalian nggak paham, dan seterusnya. Tapi dimaksimalkan dulu untuk dikerjain. Gitu. Paham adik-adik? Paham nggak? Oke, thank you. Ada lagi pertanyaannya? Ada lagi? Jadi nanti yang dibuat ini baru customer personanya, jadi mitra personanya belum dibuat. Ada 4 ya, yang kan di link Google Drive tadi kan yang saya kirim itu, kalau kita buka ada 4 toh. Nah, 4-4-nya itu kerja Miki, semaksimal mungkin. 4-4-nya. Bikin Ki, grup sesama tinta untuk kerjakan gitu 4 nih. Jadi customer persona, interview script, sama sudah mulai wawancara. Customer persona itu hasilnya dari wawancaramu gitu. Jadi kuncinya di mana? Interview scriptmu harus jadi dulu, baru kewawancara iki. Setelah kewawancarai kan pasti ada nih data lengkapnya itu ibu tuh, namanya siapa, umurnya berapa kan, terus dia kerja backgroundnya apa, itu kan yang dituangkan ke dalam customer persona. Dapatnya dari mana ya? Dapatnya dari wawancara, kan begitu. Jadi fungsinya bikin dulu ke interview script, wawancarain, bikin customer personanya, dokumentasikan di dalam Javelin board. Sudah selesai begitu. Dipahami adik-adik maksudnya? Interview script, saya ulangi ya. Interview script, lanjut wawancara iki, terus bikin customer personanya dari wawancara tak, gitu. Terus rekap ki, masukkan ke dalam PPT yang ada 4 itu. Saya ulangi lagi, bikin interview scriptnya, list pertanyaannya, kemudian tanyakan sama calon customer kalian, dari hasil jawaban-jawabannya mereka, kalian pindahin ke customer persona, sama rekapitulasinya yang ada di dalam PowerPoint. Paham? Anyone? Halo? Paham, Pak. Oke, thank you. Kalau sudah nggak ada pertanyaan lagi, saya rasa cukup. Terima kasih banyak adik-adik sekalian. Mohon maaf kalau ada kekurangan lainnya. Adapun hal yang kalian tidak pahami, diskusi aja langsung. Kakak, insya Allah usahakan langsung balas lah ya. Oke, terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you. Terima kasih, Kak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Yeah. Terima kasih, Kak. Sama-sama.